Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sebut Sakinah, biasa dipanggil Sakinah, dari semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang entrepreneurship eh, sebagai ujian akhir semester 6. Oke, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema etika wirausaha. Apa sih ya itu etika wirausaha? Yaitu suatu kegiatan harusnya dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma ini digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah diterapkan dalam usaha yang telah dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pada akhirnya, etika tersebut ikut membentuk pengusaha yang bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Dalam etika berusaha perlu ada ketentuan yang mengaturnya. Adapun ketentuan yang diatur dalam etika berusaha secara umum adalah sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Penampilan yang ditunjukkan seseorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai tempat dan waktu yang berlaku. Cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Gerak-gerik pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Kemudian, etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusaha adalah kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur ini perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya konsumen atau mitra kerjanya. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat, dan pemerintah. Sikap yang ketiga yaitu menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian. Sekali seorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Sikap yang selanjutnya yaitu ada disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Selanjutnya ada taat kepada hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan telah dibuatkan berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan segera. Suka membantu. Nah, sikap ini juga perlu dimiliki oleh pengusaha. Secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan pelit akan dimusuhi oleh banyak orang. Betul sekali. Selanjutnya yaitu ada komitmen dan menghormati. Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang menjunjung komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. Lalu apa sih tujuan dan manfaat etika wirausaha itu? Tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan yang pertama yaitu untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan kita. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satu caranya adalah melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawannya.
Selanjutnya yaitu ada mempertahankan pelanggan. Melalui pelayanan etika seluruh karyawan, pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atas layanan yang diberikan. Yaitu yang selanjutnya ada membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Ciptakan dalam suasana akrab dengan etika hubungan yang lebih baik dan akrab pun dapat terwujud. Manfaat kewirausahaan menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut untuk diteladani. Berusaha mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak foya-foya, dan tidak boros. Sikap dan perilaku wirausahawan, seorang wirausahawan harus mempunyai beberapa sikap, yaitu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. Selanjutnya ada mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Sedangkan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang berusaha adalah memiliki rasa percaya diri, teguh pendirian, tidak tergantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya, berorientasi pada tugas dan hasil, haus akan prestasi, berorientasi pada laba, tekun, dan tabah, mempunyai motivasi tinggi dan kerja keras. Selanjutnya, mengambil resiko, energik dan berinisiatif tentunya. Mampu mengambil resiko, suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat menanggapi saran dan juga kritikan. Selanjutnya ada keorisinilan, inovatif, kreatif, dan fleksibel. Yaitu juga termasuk dari keorisinilan ya, ori, serba bisa dan mengetahui banyak hal. Lalu ada berorientasi pada masa depan, selalu berpikir optimis pada masa depan. Oke, di samping harus memiliki sikap dan perilaku tersebut, seorang wirausaha harus juga memiliki keterampilan untuk menunjang keberhasilannya, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan khusus. Adapun keterampilan dasar di sini memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi, memiliki kepribadian yang unggul, pandai berinisiatif dan dapat berkoordinasi mengkoordinasikan kegiatan usaha. Dan juga ada keterampilan khusus. Yaitu ada keterampilan conceptual skill, keterampilan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. Lalu ada keterampilan teknis atau technical skill, yaitu keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usaha. Lalu ada human skill, keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahan, dan sesama usahawan. Baik, itu tadi presentasi tentang etika wirausaha. Jadi seorang wirausaha itu perlu harus mempunyai sikap yang baik, yang bisa berkontribusi, produktif ya. Oke, dan juga kreatif tentunya. Oke. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.